semua, jadi hari ini saya akan melanjutkan praktik dasar-dasar perlindungan tanaman, yaitu di unit 2, tugas praktiknya mengenai penyakit pada tanaman. Karena sebelumnya saya sudah mengumpulkan berbagai macam data di hari dan waktu yang sama dengan praktik unit pertama dan di tempat yang sama juga, jadi hari ini tinggal saya jabarkan saja penyakit apa saja yang saya temukan di lingkungan tempat saya melakukan praktik tersebut. Mohon disimak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Jadi saya memakai 3 lokasi yang sama seperti praktik unit pertama, yaitu 1 di kawasan industri Pulau Gadung, kedua di lahan Ujung Menteng, lahan perkebunan milik warga, dan yang ketiga di halaman rumah teman saya, yaitu di Bintara, Bekasi. Penyakit pertama yang saya temukan adalah bintik coklat daun pepaya. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Corynespora cassicola. Jamur ini berpotensi sebagai penyakit yang membahayakan bagi pohon buah pepaya karena jamur ini menyebabkan pembusukan daun. Pembusukan daun yang luas dapat menyebabkan kerugian hasil panen dan menurunkan kualitas buah. Gejalanya berupa bintik-bintik kecil berwarna coklat muncul pada daun yang lebih tua dan bergerak secara bertahap ke atas, lalu bintik ini akan membesar dan berubah menjadi abu-abu muda dengan tepian gelap, keseluruhannya dikelilingi oleh lingkaran kuning. Penyakit ini dapat dikendalikan dengan cara 1. Memangkas daun pepaya yang terjangkit penyakit ini, kedua melakukan pergiliran tanaman, ketiga membuat saluran drainase atau meninggikan bedengan, dan keempat menyemprotkan fungisida secara berkala yang mengandung mancozeb dan chlorothalonil. Penyakit kedua yang saya temukan adalah virus kerupuk pada cabai. Virus ini disebabkan oleh Chilipacteristan virus atau CPSP. Virus ini berpotensi sebagai penyakit yang membahayakan bagi pohon cabai karena virus ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tunas baru dan kerontokan daun pada cabai. Virus ini bisa menyebabkan seluruh area pertanian yang terinfeksi mengalami gagal panen. Gejalanya berupa melengkungnya daun ke arah bawah. Gejala lanjutnya daun berwarna hijau pucat mengkilat, permukaan tidak rata, pertumbuhan terhambat, dan gejala lengkungannya makin parah sehingga jarak antar tangkai daun memendek dan daun terlihat menumpuk seperti kerupuk. Cara pengendalian yang dapat dilakukan adalah 1. Melakukan penyiraman tanaman secara rutin dan terjadwal. 2. Mengendalikan vektor serangganya, yaitu kutu daun penyebab virus dengan menggunakan pestisida. Penyakit ketiga yang saya temukan adalah bercak coklat daun singkong. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Cercospora henningsi. Jamur ini berpotensi sebagai penyakit yang membahayakan bagi pohon singkong karena jamur ini menyebabkan pengerutan daun dan menyebabkan daun mudah rontok akibat jaringan daun yang mati pada bercak nekrotik. Gejalanya berupa bercak kecil berwarna putih hingga coklat muda terlihat jelas pada sisi atas daun. Adalah gejala awal dari penyakit ini. Sedangkan bagian bawah daun bercak kurang jelas dan di tengahnya terdapat warna keabu-abuan yang merupakan konidia dari jamur. Serangan berat membuat daun menguning sehingga bercak menyatu membentuk bercak yang mengering berakibatkan daun berlubang. Cara mengendalikan penyakit ini yaitu 1. Memangkas daun yang terinfeksi dan membakarnya. Kedua, melakukan rotasi tanaman dengan tanaman yang bukan inang alternatif patogen untuk mencegah atau mengurangi perkembangan penyakit. Ketiga, menyemprotkan fungisida secara rutin dan terjadwal. Penyakit keempat yang saya temukan adalah penyakit karat pohon buah tin atau fig rust fungus. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Carothelium visi. Jamur ini berpotensi sebagai penyakit yang membahayakan bagi pohon buah tin karena jamur ini menyebabkan daun seperti berkarat, tanaman sulit berbuah, dan mengalami kerontokan daun. Gejala yang terlihat akibat penyakit karat adalah terdapat bintik-bintik kuning hijau kecil yang muncul pada daun. Jika tidak segera diatasi, bintik-bintik ini lambat laun akan
akan membesar dan berubah warna menjadi coklat kekuningan kemudian rontok. Cara mengendalikan penyakit karat daun pada pohon buah tin yaitu: 1. Melakukan pemangkasan pada daun yang terinfeksi lalu membakarnya. 2. Menyemprotkan fungisida di tanaman yang terinfeksi dan lingkungan di sekitarnya. 3. Membuat jadwal penyemprotan fungisida secara rutin. Penyakit terakhir, yaitu penyakit kelima yang saya temukan adalah virus mosaik pohon buah tin atau fig mosaic virus. Virus ini disebabkan oleh Emara virus mosaic ara. Virus ini berpotensi sebagai penyakit yang berbahaya bagi tanaman pohon buah tin karena virus ini menyebabkan kerontokan daun, penurunan kualitas tanaman, dan dapat menyebabkan tanaman berhenti tumbuh. Gejalanya berupa bintik-bintik mosaik yang berkembang pada daun. Urat daun menjadi putih dan daun tampak cacat. Virus mosaik pohon tin juga memiliki vektor, yaitu tungau daun pohon buah tin yang berhasil memindahkan patogen dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Cara mengendalikan virus mosaik ini adalah: 1. Memangkas daun atau bagian tanaman yang mudah terinfeksi lalu membakarnya. 2. Mengendalikan vektor serangganya atau tungau daunnya. 3. Melakukan penyemprotan pestisida secara rutin dan terjadwal. Sekian praktik unit 2 dari saya, yaitu mengenai penyakit pada tanaman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan semoga videonya bermanfaat, dan terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis.